Ustadz Abdul Somad. Berikut ini pemencetan tombol. Akan terbuka tirai nama masjid. Tutup hitam. Jamaah dari luar mengetuk. Ustadz Somad buka, kami mau lihat. Sampai di Sukabumi mobilnya nggak pakai kaca. Saya dengan PD-nya ngelambaikan tangan di jalan, jamaahnya ragu. Kok mirip Ustadz Somad ya? Allahu Akbar. Kenapa Ustadz Somad agak grogi pagi ini? Karena di belakang saya ada seseorang, alumni Al-Azhar Kairo. Saya tanya, Kiai, ajengan, di Mesir tahun berapa? Tahun 75 sudah tamat Al-Azhar. Saya lahir 77. 2 tahun sebelum lahir beliau sudah hadir. Jadi mohon maaf kalau saya nggak ngelihat ke belakang, takut isi ceramah hilang. Beliau adalah guru kita semua, Kiai Fathullah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Bapak Wali Kota beserta Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Kepala Dinas Pak Sekda, Bapak Asisten, Bapak Dandim, Bapak Kapolres. Ini kalau saya sebutkan bisa jam 12 baru selesai. Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kepala Kantor Kementerian Agama, hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini kamera sedang memantau kita. Angkat tangan, lambai ke kamera. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini tadi hujan sampai jam 7. Betul. Pawangnya siapa? Orang Sukabumi doanya mustajab, dikabulkan Allah SWT. Dari mulut yang begitu banyak, tidak tahu entah dari bibir mana, lisan yang mana menembus pintu-pintu langit. Allah turunkan hujan tadi malam hanya supaya pagi ini lebih cerah dari kemarin. Allah buat hujan sampai jam 7 tadi. Supaya apa? Supaya kepala kita panas, tapi kaki kita tetap dingin. Bagi yang tersenyum, berarti terpalnya bocor. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sudah sarapan di kediaman tempat tinggal tadi. Tapi sampai di rumah Pak Wali, Masya Allah, diberi sarapan. Terus Ustadz makan lagi. Yang ada kan tolak bala, tolak sarapan kan gak ada. Ini apa Kiai? Ini bubur ayam khas Sukabumi. Rasanya susah diungkapkan dengan kata-kata. Bagi yang mau silakan datang ke Sukabumi. Betul? Lalu kemudian setelah itu minum. Ustadz Somad minum? Ya, kami di Sumatera, di Riau, kalau buat teh manis itu gulanya 2 sendok. Sampai di sini saya minum. Kenapa di Sukabumi ini tehnya nggak pakai gula? Baru saya dapat jawabannya. Ternyata orangnya sudah manis-manis. Allahu Akbar. Kenapa Ustadz Somad itu kalau dipuji, kalau memuji, kalau membuat kata-kata, mesti Allahu Akbar.
supaya kita tidak kena penyakit ain dan ujub. Makanya kalau anak kita dipuji, Masya Allah, anaknya ganteng ya, anaknya cantik ya. Alhamdulillah, begitu. Ini anaknya cantik ya, siapa dulu mamanya? Allahu Akbar. Supaya kita sadar bahwa diri kita kecil. Allahu Akbar. Supaya kita sadar bahwa kita remeh-temeh, tidak ada apa-apanya. Hanya butiran debu di tengah samudra nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Ustaz Somad ngomong enak aja, kata dia kita rendah, kita nggak ada apa-apa. Dia buktinya di atas pentas pakai karpet, karpetnya 2 lapis. Kalian nggak tahu rasanya di sini gimana? Panas. Di atas panas, di bawah basah. Nggak terlalu basah, jangan. Nanti sampai masanya kita akan berada di padang mahsyar, seluruh umat manusia berkumpul. Ini anggap aja gladi kotor padang mahsyar. Bayangkan begitu banyaknya umat manusia. Andai ada bapak yang terpisah dengan ibu, bagaimana cara mencari? Di sebelah sini ibu-ibu semua. Walaupun ada bapak-bapak yang terjebak di tengah ibu-ibu. Yang sebelah sini bapak-bapak semua. Masya Allah, tabarakallah. Bawah penuh, naik ke lantai atas. Rupanya di tangga juga ada. Allahu Akbar. Bagi yang kunang-kunang, sakit kepala, pusing, jangan khawatir, ambulan sudah siap. Bagi yang terasa kehausan, jangan cemas, damkar di belakang ready. Nanti kalau udah terasa agak menyengat, kasih tahu saya, angkat 3 jari, saya akan semuanya baik-baik saja insya Allah. Amin. Di antara yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar ketika panas terik, tidak ada tempat bernaung. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Saya tahu ungkapan Allah itu dipaksakan. Suara saya tidak semerdu suara orang Sukabumi. Alamnya indah, tanam-tanamannya hijau, kotanya bersih. Kesan saya pertama melihat jalan-jalan di Sukabumi bersih. Kita jaga kebersihan ini insya Allah. Kotanya bersih, jalannya bersih, hatinya bersih, pikiran bersih insya Allah. Amin. Sampai-sampai, ini bukan baru sekarang aja. Bukan Abdul Somad aja yang ngomong begini. Apa kata orang Belanda dulu mengatakan ini kota. Apa kata dia tentang kota ini? Kota yang memabukkan. Tapi isinya bukan pemabuk. Kenapa memabukkan? Membuat orang terlena dan terpukau. Tapi kata Kiai tadi, Ustadz Somad, tolong Sukabumi jangan diterjemahkan ke bahasa Arab. Kenapa gitu Kiai? Karena terjemahan bahasa Arabnya hubbud dunia. Kota Sukabumi tetap Sukabumi. Jadi adik-adik santri-santri nanti yang tamat dari pondok di Sukabumi sampai ke Al-Azhar Mesir ketika ditanya, min aina anta? Kalau bahasa kampung kami, where are you come from? Jangan dijawab, ana min hubbid dunya. Tetap katakan, ana min Sukabumi. Amin. Upacara peringatan Hari Santri Nasional. Kota Sukabumi disebut juga dengan kota santri. Sampai-sampai di pinggir jalan, pakai kain sarung dengan pecinya yang khas. Dari seragamnya kita sudah tahu bahwa dia adalah santri. Dan yang di hadapan saya ini, saya tidak santri Pak Ustadz. Kalian mungkin bukan santri, tapi melahirkan santri. Saya bukan santri Pak Ustadz. Kalian mungkin bukan santri, tapi kalian adalah wali. Saya enggak wali. Wali santri. Saya bukan santri Pak Ustadz. Kamu mungkin bukan santri, tapi kamu insya Allah akan dipinang oleh santri. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Anak udah 3, amin.
Doa Pak Ustadz. Untuk anaknya insya Allah. Amin. Santri itu rukunnya ada 5. Yang pertama ada masjidnya. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, maka insya Allah dibangunkan Allah satu tempat di surga. Jangan mati sebelum bangun masjid. Amin. Saya ini Pak Ustadz nggak ada uang. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Sulitkah bagi Allah? Zalika 'alallahi yasir. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bapak cari uang, bisnis. Alhamdulillah Ustaz Somad, nanti kalau Ustaz Somad sampai ke Sukabumi, nampak kelihatan itu menghijau, itu kebun Pak Ustaz. Kebun siapa? Enggak tahu punya siapa. Kebun sejauh mata memandang, cukup untuk 7 keturunan. Insya Allah kalau mati meninggal dunia, tidak ada yang tersisa, diambil ahli waris. Betul? Ibu mohon maaf, jangan tersinggung, jangan marah, jangan sakit hati, jangan katakan saya Ustadz provokator. Janji? Siap? Bisa? Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Saya bukan mau merusak hubungan kalian, Beb. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa yang kekal abadi adalah bangun masjid. Masjidnya apa namanya? Masjid Agung. Masjid apa namanya? Islamic Center. Masjid apa namanya? Masjid Al-Ikhlas. Ustaz Somad, itu namanya masjid apa? Masjid Insya Allah. Kenapa? Enggak selesai-selesai. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau tidak bisa bangun semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Kamu pernah bangun masjid? Pernah. Tapi kamu kan orangnya nggak kaya. Memang aku nggak pernah bangun masjid secara utuh. Terus, aku cuman kasih AC-nya. Iuran 2.000. Insya Allah masuk surga dapat anginnya dikit aja. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sebesar biji sawi pun amalmu akan dibalas Allah. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan balasan orang yang berbuat baik. Selagi ada kekuasaan, tanda tangan di ujung jari, pakai untuk membangun masjid. Betul? Kenapa Ustaz sampaikan begini? Ini di belakang saya ada orang-orang yang dititipkan Allah jabatan dan kekuasaan. Pakai bangun masjid. Saya diundang oleh salah satu kantor. Keluar dari kota, masuk jalan, lewat hutan, sudah tertidur, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi. Belum sampai juga. Sampai akhirnya kami pun di lokasi. Saya tanya, ini yang mau kita tuju. Ya. Acara kita apa? Peresmian musola. Dalam hati saya, apa? Balon siapa terbang? Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membeli pedang. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru ini ada balon terbang. Begitulah ibu-ibu yang ada di Sukabumi ingin bawa anaknya pengajian. Anaknya nangis, digendong. Nangis lagi, dibelikan balon. Balonnya terbang, beli lagi. Ternyata tabligh akbar pengajian tidak hanya membangkitkan semangat, tidak hanya membangkitkan iman, tapi juga membangkitkan ekonomi umat. Betul? Gak percaya? Tanya sama yang jualan. Yang jualan senyum. Betul Pak Ustadz? Diperbanyak lagi tabligh akbarnya. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah. Sampai ke lokasi. Biasanya Abdul Somad diminta untuk menandatangani prasasti peresmian masjid, kabupaten, kota, provinsi. Musola. Pak saya tanya. Tiba-tiba datang bapak-bapak kumisnya melintang. Iya Pak Ustadz. Masa kumis membujur?
Ini apa Pak? Banyak orang urusan ke kantor ini enggak ada tempat sholat Ustadz. Jadi saya buat musola ini. Pakai uang negara? Enggak, iuran kami. Bapak jabatannya Kapolsek. Kapolri tinggi, Kapolda, Kapolres, Kapolresta, paling bawah Kapolsek. Bisa bangun musola dengan kekuasaan. Dan mereka memang nggak terlalu sulit untuk mengumpulkan ini. Kan tinggal print, langsung jadi. Tapi masjidnya nggak masjid al-print. Bayangkan orang sholat di musola pagi, petang, siang, malam. Semua yang urusan. Mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Semua kita yang hadir ini bercita-cita sebelum mati bangun masjid insya Allah. Amin. Saya pergi ke Jombang, Jawa Timur. Ziarah ke makam Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Di sampingnya ada masjid. Saya pergi ke Yogyakarta. Ziarah ke makam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di sampingnya ada masjid. Hampir semua ulama meninggalkan masjid. Bagaimana dengan Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia? Belanda pergi, Jepang terbang. Apa yang kekal abadi? Rezim Orde Lama tumbang, datang Orde Baru jatuh. Tapi yang namanya masjid tetap kekal abadi. Masjid kemerdekaan, Masjid Istiqlal. Dibangun oleh Presiden Insinyur Soekarno. Allahu Akbar. Kalau mau kekal abadi, bangun masjid.